Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man wala. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan penguasaan kata-kata baku yang berhuruf lebih dari satu. Dan untuk penguasaan ini saudara, kita akan mencoba melatihnya dengan cara bernadham ya. Nadhaman yang biasa kita lakukan di kelas as-safaq adalah min fi ila ala an man qad inna amlakin anna halaula ala kalla idya aina kaifama. Nah, nadhaman ini saudara, ini berhenti pada kata-kata yang dilingkari warna merah ya. Yang pertama man, nanti yang kedua ini pada kata anna, kemudian kala, dan terakhir ma ya. Jadi makanya nadhamannya dimulai dari min fi ila ala an man qad inna amlakin anna halaula ala kalla idya aina kaifama. Nah, nadhaman ini tentu hanyalah salah satu cara untuk menguasai, bisa mengingat dengan baik kata-kata apa saja yang dikategorikan kata baku lebih dari satu huruf ya. Nah, kalau kita uraikan dari aspek arti, kita temukan min itu artinya dari, fi artinya di atau dalam, ila artinya adalah kepada, ala artinya di atas, an artinya dari, kemudian man siapa atau orang yang, qad artinya sungguh-sungguh, inna artinya sesungguhnya, am artinya adalah ataukah, lakin artinya akan tetapi, anna bahwasanya, hal apakah, lau bisa diartikan seandainya atau kalaulah juga bisa, la diartikan tidak, janganlah, bahkan dalam kata tertentu bisa diterjemahkan benar-benar. Contohnya adalah pada kalimat la uqsimu biyaumil qiyamah. Kemudian ala, ingatlah, kalla sekali-kali tidak atau jangan begitu, iz ketika atau tatkala, ya artinya hai wahai, aina di mana, kaifa diartikan bagaimana, ma diartikan apa-apa, apa saja atau tidaklah. Nah, mari kita lihat contoh-contoh kata baku ini di dalam Al-Qur'anul Karim, karena tentunya kita belajar kata baku ini adalah untuk mengenalinya ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa contoh-contoh min, fi, ila, ala, an, man dalam Al-Quran? Kita lihat yang pertama di surat An-Nas, kita temukan kata min, ya, min syarril waswasil khannas. Kita juga menemukan kata fi pada kalimat fi sudurinas. Kemudian yang namanya ila kita temukan pada surat Al-Alaq ayat 8, inna ila rabbika ruj'a. Ini terjemahkan ila adalah kepada, ya. Kemudian kita juga menemukan kata ala pada surat Al-Ma'un, ala itu adalah atas ya. Kemudian an, ini juga kita temukan di surat Al-Ma'un pada kalimat an salatihim. An dimaknai dari ya, kalau ala di atas atau kepada. Kemudian kata man kita juga temukan pada kalimat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kita temukan ya pada kalimat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ini ada di dalam surat Al-Zilzalah. Diterjemahkan maka siapa orang yang beramal, begitu penerjemahannya. Kemudian saudara yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada kalimat berikutnya, yaitu penggalan nadhaman yang kedua, qad inna amlakin ana. Kita juga bisa menemukan pada kalimat-kalimat yang insya Allah di dalam Al-Quran ini seringkali kita temukan ya. Nah, apa saja? Yang pertama pada surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sana ada kita temukan kata qad.
Nah, kodnya itu menyatu dengan lam, ya. La benar-benar la. Jadi memang kata baku ini bisa saling bersambung sesama baku atau nanti masuk ke dalam kata yang selain baku. Kemudian ketika kita baca inna dalam surat Al-Adiyat, kita temukan innal insana li rabbihi lakanuda. Inna diterjemahkan sesungguhnya, ya, sebagaimana contoh yang kita terjemahan yang kita sebutkan sebelumnya. Kemudian pada kalimat sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, surah Al-Baqarah, kita temukan kata baku am. Am ataukah, ya. Sama saja atas mereka kalian memberi peringatan atau tidak. Nah, ataukah tidak. Am diterjemahkan tidak. Kemudian pada kalimat yang ada di Al-Baqarah ayat 12, walakin la yash'urun. Yang kita lihat di sini ada lakin, akan tetapi, la yash'urun, tidaklah mereka merasa. Kemudian pada kata yang ada di surat Al-Baqarah, kita temukan kata anna, ya, bahwasanya anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya bagi mereka ada taman-taman atau surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, kemudian saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penggalan nazam yang ketiga adalah hal laula ala kalla. Sebagaimana sudah dijelaskan, hal artinya apakah, lau seandainya atau kalau, la tidak, bisa juga jangan, bisa juga nanti diterjemahkan benar-benar. Kemudian ada ala, ingatlah, kalla, diterjemahkan jangan begitu, sekali-kali tidak. Nah, ini kita temukan di surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kita temukan kata hal. Ya, kata hal, apakah? Ataka, telah datang kepadamu. Hadisu, peristiwa atau kejadian Al-Ghasyiyah, yaitu orang-orang yang tertutup muka-mukanya. Nah, kita kemudian lanjut ke kata lau yang di surat Al-Qiyamah ini menyatu dalam kalimat walau alqa ma'azira. Nah, seringkali diterjemahkan walau, kalaupun begitu, alqa, dia mengajukan ma'azira, alasan-alasan. Dan ini nanti akan terjadi di hari kiamat nanti, saudara, ya. Lanjutannya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 12 kita masih menemukan kata la yang diterjemahkan tidak, ya. Walakin la yash'urun, tidak. Nah, di sini terjemahannya ya la yash'urun, mereka tidak merasa. Kemudian ini salah satu deviasi atau pengkayaan arti dari la ketika ketemu dalam kata uksimu yang artinya la, tidaklah. Tapi seringkali terjemahan menyebutkan la uksimu, benar-benar aku bersumpah. Nah, disinilah diterjemahkannya dengan benar-benar. Lalu di surat Al-Baqarah ayat 12 masih kita temukan kata lain, yaitu ala innahum humul mufsidun. Ala, ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang yang selalu berbuat kerusakan. Kemudian kata kalla kita temukan pada surah At-Takasur dalam kalimat kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, ya, atau bisa juga diterjemahkan jangan begitu. Saufa, akan ta'lamun, mereka mengetahuinya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, kita lanjut kepada penggalan nazam yang keempat, idya aina kaifama. Sebagaimana disebutkan tadi, id artinya ketika, tiba-tiba, ya, hai, wahai, ya. Kemudian ada aina, di mana, kaifa, bagaimana, ma diterjemahkan apa-apa, apa saja dan tidaklah. Dan ini kita temukan pada kalimat izim ba'atha ashqaha, surat Asy-Syams ayat 12. Iz, ini karena dia berlanjut, dilanjutkan, disilahkan, maka bacanya dari iz menjadi izin. Nah, begitu, saudara, ya. Maka diterjemahkannya iz ketika in ba'atha, bangkit, ashqaha, orang-orang yang paling buruk di antara mereka. Kemudian al-kafirun kita temukan kata bakuya. Nah, kata bakuya ini, saudara yang dirahmati Allah, ini memiliki kekhususan karena ia sebagai kata baku pemanggil atau biasa disebut nida. Kalau dia masuk ke kata-kata yang
ada alif lam di depannya, maka dia membutuhkan bantuan, yaitu ayyuha. Di sini sebagaimana al-kafirun ini ayyuhal kafirun. Jadi tidak ya al-kafirun, tapi ayyuhal kafirun dimasukkan sebagai kata bantu setelah ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, kemudian kata aina ini juga menyatu dengan fa'aina tadhhabun. Surat At-Takwir ayat 26. Nah, ini diartikan kemanakah mereka akan berlari atau berjalan. Kemudian kata kaifa kita temukan di surat Al-Fil, alam taro kaifa, yang diterjemahkan bagaimana. Alam taro, apakah kamu belum memperhatikan, atau apakah kamu belum melihat? Bisa juga apakah kalian tidak memperhatikan? Kaifa bagaimana? Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian saudara, kita lanjut ke kata ma, ya kata baku ma. Kita temukan di surat Al-Masad ini dalam kalimat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, kita temukan ada dua. Ada ma yang dimaknai tidaklah, kemudian ada ma yang diterjemai apa-apa. Nah, ini pengembangan dari makna. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan bagian pertama dari kata baku yang berhuruf lebih dari satu dalam nadhamat min fi ila ala anman qad inna amlakin anna halaula ala kala idya aina kaifama. Nah, ini tentu akan kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya terkait dengan kata-kata baku apa saja yang ada di dalam buku As-Saffah. Demikian saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan kecintaan kita kepada Al-Qur'an di dalam diri kita sehingga kelak Quran akan hadir menjadi syafaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an